Halo, perkenalkan saya Anya Eka Fadila Hidayat dari kelompok A2 dengan NIM Gen 0023 021. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum blok 2.3 neuroendokrin milik saya. Yang pertama adalah Brodmann area, yaitu adalah bagian dari korteks serebral otak manusia yang mana dari area Brodmann ini itu diberi nomor yang unik dan dikaitkan dengan fungsi-fungsi tertentu dari otak. Yang pertama adalah area 4, itu area motorik primer yang letaknya di gyrus presentralis, dia ada di sini. Kemudian ada area motorik sekunder di nomor 6, itu ada di gyrus postcentralis, dia ada di sini. Jadi untuk motorik primer itu untuk gerakan yang gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Kemudian itu untuk mengontrolnya. Kemudian yang di area motorik sekunder tadi itu untuk mengendalikan gerakan volunteer. Kemudian ada 312, itu area sensorik primer yang mana untuk mengenali sumber, kualitas, dan lain-lain. Kemudian ada area gustatorik ini untuk mengenali rasa melalui penginderaan. Terus ada area bicara motorik atau area Broca, itu ada di 44 dan 45, ada di sini. Kemudian ada area bicara sensorik atau area Wernicke, itu ada di 39, 40, dan 22 di sini. Nah, ini tuh untuk fungsinya sendiri. Yang motorik itu, area bicara motorik itu untuk mengontrol aspek bicara gitu. Sedangkan area bicara sensorik itu untuk pengolahan, pemahaman, memahami akan suatu bahasa, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada 41 dan 42 di sini, itu fungsinya untuk area auditori primer. Kemudian ada 22 di bawahnya, itu ada area auditori sekunder. Dan di bagian oksipital ada 17, itu untuk area visual primer, yang mana di sana ada visura calcarina. Kemudian ada 18 dan 19 di dekatnya itu area visual sekunder. Jadi kalau untuk area visual primer itu untuk kemampuan menerima rangsang cahaya, seperti melihat gitu-gitu. Terus kalau untuk sekunder itu mungkin lebih ke persepsi visualnya, untuk warna, pembayangannya, seperti itu. Kemudian ada tractus pyramidalis. Jadi tractus pyramidalis sendiri ini adalah jaras area dari motorik primer dan sekunder, yang mana ada di area 4 dan 6 Brodmann, yang berjalan menuju medula spinalis. Nah, jadi untuk asalnya sendiri dia berasal dari cell belts yang berjalan descendant dan berakhirnya di cornu anterior medula spinalis. Kemudian di tractus pyramidalis itu ada yang bagian menyilang dan tidak menyilang. Untuk yang bagian yang menyilang itu menyilangnya kolateral di bawah medula oblongata yang namanya decussatio pyramidum. Di sini decussatio pyramidumnya di sini. Dan untuk yang menyilangnya tadi yang cross itu ada di tractus corticospinal lateral. Sedangkan untuk yang tidak menyilang itu terdapat pada funiculus anterior, yang mana namanya tractus corticospinalis anterior, yang ada di sini. Ini dia tidak menyilang. Kemudian tractus extrapyramidalis. Jadi untuk tractus extrapyramidalis sendiri itu pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis, yang mana dia terdiri dari tractus vestibulaspinalis, itu fungsinya untuk keseimbangan dan tonus otot. Kemudian tractus reticulospinalis ventrolateral, yang mana dia berasal dari pons. Kemudian tractus reticulospinalis lateralis dari medula oblongata. Dan terakhir ada tractus tectospinalis dari mesencephalon menuju medula spinalis. Kemudian traktus-traktusnya bisa dilihat di sini. Ini ada vestibulospinalis tractus, reticulospinalis tractus di sini. Kemudian ada tectospinalis tractus di sini. Dan untuk bayi, pada bayi itu dia belum berfungsi sempurna. Jadi bayi itu masih belum bisa memegang atau mempertahankan barang yang dia pegang, seperti itu. Kemudian ada encephalon. Untuk encephalon sendiri itu dia adalah bagian dari otak, yang mana dia dibagi menjadi 3. Ada prosencephalon di sini, dia terdiri atas telencephalon dan diencephalon. Kemudian ada mesencephalon, yang mana dia ada di tengah atau midbrain. Kemudian ada rhombencephalon, dia tuh ada metencephalon dan myelencephalon, yang nanti dia akan menjadi cerebellum, pons, dan medula oblongata. Dan terakhir di sini ada spinal cord atau medula spinalis.
Nah, di sini medula spinalis itu adalah salah satu sistem saraf pusat yang berperan dalam mengendalikan berbagai aktivitas refleks di dalam tubuh dan proses transmisi impuls dari otak dan menuju otak. Jadi ada saraf sensorik sama saraf motoriknya. Kemudian pada medula spinalis sendiri itu ada namanya conus medularis dan cauda equina. Untuk conus medularis sendiri itu adalah ujung inferior dari medula spinalis yang berbentuknya seperti kerucut. Sedangkan cauda equina itu struktur buntut atau ekor seperti kuda yang ada pada radices lumbalis et sacralis. Kemudian di medula spinalis sendiri ada pembesaran. Itu ada dua, yang pertama ada intumescentia cervicalis yang letaknya di antara cervical 3 sampai thoracal 2 dan klimaksnya ada di cervical 6. Kemudian ada intumescentia lumbalis, itu ada di thoracal 10 sampai lumbalis 2 dan pembesaran klimaksnya ada di thoracal 12. Seperti itu. Nah, ini dia intumescentia lumbosacralis di sini. Ini lumbalis. Ini yang cervicalis. Ini terlihat ada pembesaran. Kita highlight yang lumbalis dan cervicalis. Kemudian ada bagian eksterna dan internanya juga. Untuk eksternanya itu ada visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis dan sulcus posterolateralis. Ini dia sulcus-sulcusnya ada di sini. Terus di sini juga ada visura anteriornya. Kemudian ada kolumna posterior, kolumna anterior, dan ada struktur internanya yaitu substantia alba, yang mana dia adalah terdiri funiculus anterior et posterior et lateral. Di mana funikulusnya ini tadi ya, funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior yang terdiri atas fasciculus gracilis sama fasciculus cuneatus. Kemudian ada substantia grisea, yang mana di tengahnya terdapat canalis centralis. Ini dia canalis centralis. Yang nantinya akan terisi LCS atau cairan yang ada di otak hingga ke ventriculus terminal. Kemudian untuk substansi alba sendiri itu kenapa berwarna putih, karena dia mengandung mielin. Kemudian nervus cranialis. Untuk nervus cranialis sendiri itu di sini ada lubang-lubang di kranial, yang mana itu juga tempat lewatnya arteri dan nervus cranialis. Contohnya ada seperti di canalis opticus, ini tempat keluarnya nervus 2 atau nervus opticus. Kemudian di visura orbital superior itu nervus oculomotor, troclear, ophthalmicus dan abdusen. Kemudian di foramen rotundum tempat keluarnya nervus maxillaris. Untuk foramen ovale itu tempat keluarnya nervus mandibularis dan ada nervus petrosal lesser. Kemudian ada di meatus acousticus internus, itu tempat keluarnya nervus 7 atau nervus facialis. Kemudian nervus 8 vestibulocochlear. Kemudian di foramen jugular itu ada tempat keluarnya nervus glossopharyngeal, vagus accessorius. Kemudian yang terakhir ada canalis hypoglossus, itu ada nervus hipoglossal yang keluar dari sana. Jadi ini dia lubang-lubangnya, ada foramen ovale, ada meatus internus, acousticus internus, kemudian ada foramen jugularis, dan terakhir ada hipoglossal kanal atau canalis hypoglossus. Kemudian circulus arteriosus Willisi. Jadi dia adalah struktur yang terdiri atas 2 arteri carotis interna, dextra et sinistra, kemudian 2 arteri cerebral anterior. Kemudian ada arteri communicans anterior, 2 arteri cerebral posterior, dan 2 arteri communicans posterior, yang mana di sini ada anterior ya, communicans anterior, kemudian posteriornya di sini, dan ada di sini ada middle cerebral artery, anterior cerebral artery, dan posterior cerebral artery yang membentuk seperti lingkaran yang namanya circulus arteriosus Willisi. Fungsinya adalah sebagai suplai darah ke otak dan jalur alternatif jika salah satu arteri ke otak itu mengalami penyumbatan, sehingga membantu mencegah kerusakan otak yang mungkin terjadi akibat berkurangnya suplai darah atau yang biasa disebut sebagai iskemi. Kemudian jalur penglihatan mata. Jadi untuk jalur penglihatan mata sendiri itu pertama dari kornea. Untuk dari kornea itu nanti cahaya pertama kali masuk itu melalui kornea. Terus nanti aqueous humor itu, jadi setelah cahaya masuk lewat kornea, nanti akan diteruskan ke aqueous humor. Kemudian nanti cahaya sampai ke lensa.
setelah melewati lensa, cahaya akan bergerak melalui vitreous humor. Nah, nanti di sini ada pemrosesan awal, yaitu ke retina. Jadi cahaya yang telah difokuskan itu nanti akhirnya mencapai ke retina. Setelah itu nanti dia akan melewati sel batang, rods atau sel kerucut konus. Jadi untuk yang peka terhadap cahaya redup atau gelap itu nanti akan diserap oleh sel batang, sedangkan untuk yang terang seperti siang hari seperti itu akan diserap oleh atau peka terhadap tadi yang terang itu oleh sel kerucut. Kemudian nanti transduksi cahaya, yaitu si fotoreseptor itu mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang melalui proses yang disebut tadi transduksi. Jadi nanti sel listrik ini kemudian diteruskan ke sel-sel bipolar dan sel ganglion yang ada di retina. Kemudian baru deh ini jalur optik ke otaknya. Nah, untuk yang jalur optik ke otak ini itu jadi saraf optik atau nervus opticusnya itu, jadi akson-akson dari sel ganglion itu bergabung membentuk saraf optik. Nanti dia akan membawa sinyal visual dari setiap mata ke otak. Kemudian nanti yang chiasma opticus itu, dari nervus opticus ke chiasma opticus itu nanti saraf optik dari kedua mata itu bertemu di chiasma opticus itu tadi. Nanti memungkinkan untuk informasi dari bidang visual yang kanan dan kiri itu untuk diintegrasikan. Kemudian yang terakhir itu setelah chiasma opticus ada tractus opticus. Itu nanti sinyal visual itu bergerak melalui tractus tadi, tractus opticus, menuju ke mana? Menuju ke namanya itu nucleus geniculatum lateralis yang ada di talamus. Kemudian nanti terjadilah pemrosesan di otak. Nah, pemrosesan di otak ini mulai dari nucleus geniculatum lateralis ini. Jadi dia akan menyaring dan mengatur sinyal visual sebelum mengirimkannya lagi ke korteks visual. Kemudian selanjutnya ada radiasi optik, yang mana dari tadi LGN itu sinyal visualnya itu bergerak melalui radiasi optik menuju korteks visual primer yang ada di lobus occipital. Kemudian korteks visual primer ini yang ada di area 17 yang ada di bagian occipital itu nanti mulai diinterpretasikan gitu. Nanti mulai memproses informasi seperti orientasi garis, warna, gerakannya seperti itu. Baru nanti lanjut ke pemrosesan lanjutan. Itu biasanya informasi visual dilanjutkan ke area-area visual asosiatif seperti V2, V3, V4, V5 gitu, buat pemrosesan yang lebih kompleks gitu. Termasuk seperti pengenalan objek, persepsi kedalamannya, dan integrasi dengan informasi sensorik lainnya. Kemudian muskulus pada mata. Otot-otot pada mata itu ada apa aja? Ada rectus superior, rectus inferior, rectus lateralis, rectus medialis, obliquus superior, dan obliquus inferior. Untuk yang rectus superior itu untuk levator atau mengangkat bola mata, kornea. Kemudian untuk yang rectus inferior itu untuk menurunkan menurunkan kornea. Untuk rectus lateralis itu fungsinya untuk menggerakkan kornea ke lateral. Dan rectus medialis itu untuk menggerakkan kornea ke medial. Terus ada obliquus juga. Obliquus ini yang superior untuk menggerakkan kornea ke bawah dan lateral. Kemudian untuk yang ke atas dan lateral itu obliquus inferior. Contohnya ada di sini untuk muskulus-muskulusnya. Yang superior rectus ada di sini, ini lateral rectus, ini inferior rectus, ini medial rectus. Ini yang superior obliquus dan ini yang inferior obliquus. Nah, ini bisa dilihat di sini. Untuk yang contohnya melirik ke atas dan ke kiri, itu berarti yang mata kanan, yang di sini tuh obliquus inferior. Dan yang di kiri ini itu berarti musculus rectus inferior. Musculus rectus superior. Contoh lainnya, melirik ke kanan. Melirik ke kanan itu berarti yang kanan itu musculus rectus lateralis. Sedangkan yang kiri itu musculus rectus medialis, seperti itu. Jadi lihat ini yang bekerja seperti itu. Dan lain-lain. Kemudian saraf simpatis dan parasimpatis. Untuk saraf simpatis dan parasimpatis ini termasuk ke dalam saraf otonom, yang mana membedakannya itu seperti distribusinya. Untuk distribusinya itu simpatis ke segmen torokalumbal, sedangkan parasimpatis ke kraniosakral.
Di simpatis, neuron preganglionik itu aksonnya pendek, sedangkan postganglioniknya aksonnya panjang. Kebalikannya, parasimpatis, preganglioniknya aksonnya panjang, postganglioniknya aksonnya pendek. Kemudian untuk neurotransmitternya, di simpatis itu preganglioniknya itu sama postganglioniknya beda. Di preganglionik itu dia melepaskan ACH atau asetilkolin, sedangkan di postganglionik itu dia melepaskannya NE atau norepinefrin. Di parasimpatis itu sama-sama melepaskan ACH, preganglionik dan postganglioniknya. Untuk efek psikologisnya sendiri juga beda. Untuk simpatis itu merangsang fight or flight gitu. Seperti saat dikejar anjing itu nanti saraf simpatisnya akan aktif. Kemudian untuk parasimpatis itu efek psikologisnya rest and digest gitu. Seperti saat kita tidak dikejar oleh sesuatu, beristirahat. Kemudian ada modalitas saraf kranial. Jadi modalitas saraf kranial itu terdiri dari daya eksitabilitas dan konduksi. Untuk eksitabilitas sendiri itu kemampuan untuk mengubah muatan elektrik akibat perbedaan rangsangan. Kalau konduksi itu berarti kemampuan untuk mengirimkan impuls listrik melalui serabut saraf. Jadi saraf kranial ini memiliki berbagai fungsi termasuk sensorik dan motorik yang memungkinkan transmisi informasi dari otak ke bagian tubuh yang lain serta mengendalikan gerakan otot dan fungsi panca indera. Nah, ini dia. Jadi modalitas sensorik itu aferen namanya. Kalau modalitas yang motorik itu eferen. Contoh-contohnya seperti di sini. Kalau untuk yang sensorik itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada sensori somatik umum atau general sensoric afferent, GSA, general sensoric afferent, itu sensasi umum dari kulit gitu. Terus ada sensori visceral umum atau general visceral afferent, itu sensasi umum dari organ dalam. Kemudian ada sensori somatik khusus, sensori somatic sensory afferent. Jadi indera yang berasal dari ektoderm, contoh penglihatan, suara, keseimbangan. Kemudian ada terakhir sensori visceral khusus atau SVS, sensori visceral afferent. Khusus spesial, sensori visceral special, SVS. Jadi indera yang berasal dari endoderm, misal rasa bau. Jadi kayak rasa itu kan hanya bisa dirasakan di lidah gitu, tidak bisa dirasakan di mata, di tangan gitu, tidak bisa. Untuk yang manis, asin seperti itu. Bau pun juga sama, itu hanya bisa lewat hidung, tidak bisa lewat telinga atau lewat mata, itu tidak bisa. Kemudian yang efferent untuk yang motorik itu ada motor somatik umum atau general somatic efferent, itu untuk otot rangka. Kemudian motor visceral umum itu general visceral efferent, itu otot polos di usus dan motorik otonom. Terakhir ada motor visceral khusus atau sensorik visceral efferent, jadi itu otot yang berasal dari lengkung faring seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf banyak salahnya. Terima kasih.